bisa berkumpul di kantor Desa Sukamaju ini. Pertama-tama yang kami hormati pada tim pengabdian masyarakat dari Universitas UFU Negeri Medan. Selamat datang kepada semua tim Bapak dan Ibu. Tidak kami ucapkan satu persatu, dan selamat datang di Desa Sukamaju ini, dan juga kepada pemerintahan desa, begitu juga kepada semua ibu-ibu PKK yang ada di Desa Sukamaju ini. Selamat datang. Di sini pada saat ini kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dari Universitas UFU Medan atas kehadirannya ke Desa Sukamaju ini untuk memberikan pemahaman dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat Desa Sukamaju, terkhusus kepada ibu PKK Desa Sukamaju ini. Di sini pertama-tama Bu, kami minta maaf atas kami tidak menerima Ibu dengan kurang berkenan di hati. Kami mohon maaf. Inilah kami masyarakat Desa Sukamaju, beginilah keadaan kami dengan serba kekurangan. Terus di sini kami ucapkan kepada masyarakat Desa Sukamaju yang hadir pada saat ini, terkhusus Ibu PKK Desa Sukamaju. Hari ini kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu pengabdian masyarakat dari USU. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Desa Sukamaju atas sambutan, dukungan, serta harapan yang telah disampaikan. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mengikuti sambutan dari Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara yang sekaligus akan membuka acara resmi kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada hari ini. Kepada Prof. Elizabeth kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu MC. Selamat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yaitu Bapak Carlo. Terima kasih buat penyambutan yang hangat kepada kami. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang ada di Desa Sukamaju, serta Bapak Ibu seluruh jajaran perangkat desa yang hadir pada pagi hari ini. Kami juga yang saya hormati Bapak dan Ibu anggota tim pengabdian masyarakat yang sudah dari pagi, mungkin bangunnya tadi 5:30 atau jam 5 supaya bisa sampai di pagi hari ini 9:30 kita di sini. Terima kasih buat waktu dan kehadirannya. Tapi izin saya perkenalkan dulu timnya, bisa ya Bapak Ibu ya? Oke. Saya adalah Elizabeth Siahaan. Saya adalah guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ada di Universitas Sumatera Utara, yang saat ini dipercaya oleh USU sebagai Ketua Tim Pengabdian, di mana kepakaran saya adalah dalam bidang manajemen usaha, manajemen operasional, dan manajemen sumber daya manusia. Perkenalkan, saya Nelvino Ruda. Saya alumni dari Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Manajemen Universitas Sumatera Utara. Saat ini saya dipercaya oleh Ketua Tim Pengabdian menjadi salah satu anggota pengabdian pada hari ini. Salam kenal Bapak Ibu. Salam Sitanda. Saya jadi nggak apa-apa Bu. Ya. Cakap karo atau cakap bahasa Indonesia aja? Cakap karo. Gelarku Universitas Tepu, bersetepu na asli, berberi ginting. Ise kita si marga tepu, marga karo-karo berturang tar bapa, ence ta ise
marga Ginting, banci kali buku ka. Perbulanganku marga Tarigan arah kutaku Jaya. Rimo kayu batu karang. Jadi tapi lada gender nih, gak ada anak batu karang ya. Ya oke. Jadi kalau bahasa Karo pasir. Jadi saya dosen sama dengan ketua tim di FEB di prodi akuntansi. Kalau kepakaran, kalau saya ini kepakarannya di pemerintahan, akuntansi pemerintahan, keuangan pemerintahan dan juga bagian pajak. Bujur. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Nama saya agak panjang, Nawas Domu Marihot Romauli, tapi saya biasa dipanggil Roma ataupun Roma atau Adi Roma terserah Bapak Ibu. Nah, saya agak berbeda. Saya bukan dari Fakultas Ekonomi, saya dari Fakultas Pertanian. Kepakaran saya di bidang pengolahan pangan. Jadi memang untuk tujuan pengabdian ini saya masih masuk. Dan mungkin nanti penjelasan dari saya itu akan saya berikan di pertemuan yang berikutnya. Bagaimana kita akan mengolah jagung itu menjadi produk yang mempunyai nilai tambah. Dari saya kira-kira itu saja. Perkenalkan, nama saya Fauzia Kumalasani. Saya sama dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Peran saya di bidang akuntansi keuangan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Taufik Akbar Parluhutan. Saya anggota tim di pengabdian pada masyarakat di tahun 2026, menjadi anggota tim Prof. Elizabeth. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, di program studi akuntansi, bidang kepakaran, akuntansi keuangan dan juga perpajakan. Terima kasih Bapak. Dan yang terakhir ini Bu Kori. Mungkin Bapak Ibu udah kenal ya Bu Kori. Bu Kori inilah yang membuat kami jadi melakukan pengabdian masyarakat di desa ini. Karena Bu Kori bilang di desa kami ini aja gitu. Oke, silakan Bu Kori. Halo. Hai. Ada yang belum kenal? Sebenarnya sudah kenal ya, tapi mungkin Bapak Ibu yang belum kenal. Perkenalkan, nama saya Kori Anggreni Ginting. Saya dari Yayasan AT Keleng GBKP. Kebetulan di Yayasan AT Keleng saya sebagai koordinator divisi lingkungan hidup terkait dengan pengolahan sampah dan limbah dan perubahan iklim. Dan kebetulan Desa Sukamaju ini adalah salah satu desa target dampingan kita. Desa target dia berkaitan dengan penilaian risiko iklim dan bencana waktu itu tahun 2021. Dan kemudian saat ini di Desa Sukamaju ini program kita adalah yang pertama pendidikan lingkungan anak usia dini, kemudian pengolahan sampah dan limbah di sini, kemudian juga berkaitan dengan bagaimana kita mendampingi desa untuk mengakses program-program yang di pemerintah. Itulah program kita di sini. Nah, kebetulan Desa Sukamaju ini cukup aktif dalam segala bidang, makanya kami rekomendasi di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa nyaman di desa ini. Desanya kayaknya ada yang makan orang, nasinya semuanya ya, nggak ada yang makan orang. Mudah-mudahan nanti seterusnya ketika pemberian alat juga bisa disambut dengan baik dengan Bapak-bapak dan Ibu di sini. Jadi yang kami lakukan ini adalah bukan hanya menambah pengetahuan Bapak Ibu, tapi juga membuat Bapak Ibu mampu melaksanakan bagaimana merubah jagung yang masih mentah tersebut jadi memiliki nilai tambah yang harganya menjadi lebih mahal, karena Universitas Sumatera Utara nanti di tanggal 5 Agustus akan mengedukasi lagi ibu-ibu bagaimana menggunakan alat yang akan kami berikan itu. Yaitu alat yang kami berikan itu ada dua, yaitu yaitu alat pengering. Alat pengering, jadi jagung yang basah itu nggak lagi kita buat di
pinggir jalan kita keringkan, tapi ada alat pengering yang steril yang membuat produk itu layak untuk dijual ke masyarakat banyak dan kualitasnya bagus karena kita menggunakan tepung pengering. Kita menggunakan alat pengering. Jadi setelah alat pengering itu berfungsi, jagung itu udah kering, maka jagung itu kita olah menjadi tepung. Itulah yang akan kita lakukan hari ini, bentuk-bentuk pengabdian kita. Kami memilih Desa Sukamaju karena memiliki potensi pertanian jagung yang sangat baik. Namun, kami juga memahami bahwa masyarakat pernah menghadapi tantangan akibat bencana longsor yang mengganggu distribusi hasil panen, yang berdampak pada penurunan pendapatan Bapak Ibu. Karena hasil panennya itu udah siap kita mau jual, tapi akses jalan itu nggak ada, sehingga jagung itu busuk dan tidak bermanfaat. Jadi kami melihat tantangan itu sekaligus peluang bagi kita. Jadi selama ini sebagian besar hasil panen jagung itu dijual dalam bentuk mentah ya Bapak Ibu ya. Nilai ekonominya pasti relatif rendah dan sangat tergantung pada harga pasar. Padahal apabila jagung tersebut kita olah menjadi produk pangan, khususnya menjadi tepung, maka nilainya menjadi lebih tinggi nilai jualnya dan daya simpannya menjadi lebih lama. Dan peluang pasarnya lebih luas, banyak orang suka karena dia udah dalam bentuk tepung yang banyak dibutuhkan oleh pelaku usaha kayak ibu-ibu, pengusaha kue, roti, makanan, catering, mereka pasti butuh tepung. Yang terpenting Bapak Ibu jadi mampu mendapatkan pendapatan yang lebih baik untuk keluarga. Jadi kami harapkan Bapak Ibu bahwa tujuan pengabdian ini bukan sekedar mengajarkan bagaimana cara membuat tepung, tapi merubah mindset kita supaya ibu-ibu punya keberanian dan kemauan untuk menjadi wirausaha. Udah? Oke. Jadi inilah yang mau kami arahkan pada Bapak Ibu, perubahan pola pikir. Coba ke bawah lagi deh. Dari menjual produk mentah menjadi menjual produk olahan. Bisa Bapak Ibu bayangkan, produk mentah kita itu apa? Jagung mentah itu kita olah menjadi produk olahan, tepung yang siap untuk dijual, tepung yang siap untuk diturunkan menjadi bahan baku cimperah, bahan baku bolu. Karakter wirausaha selanjutnya itu adalah kreatif dan inovatif. Kita harus punya banyak ide baru. Tepung ini mau kita buat apa ini? Jangan hanya ibu ketua PKK yang berpikir semua. Yang muda-muda, yang senior-senior juga coba berpikir. Ide apa selain cipra, selain cimpa, selain stik jagung, apalagi bolu jagung, apalagi bolu jagung supaya menarik, apalagi kita buat di atasnya supaya makin enak, atau es krim jagung, kan keren. Jadi kita harus kreatif. Itulah ciri-ciri wirausaha, harus kreatif dan inovatif. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu harus punya karakter berani mengambil peluang, kesempatan. Kalau dikasih Tuhan kesempatan, apa yang kita lakukan? Kita ambil. Jangan, Tuhan aku nggak mungkin lah Tuhan, aku kan nggak punya ini, aduh duduk. Itu kesempatan, ambil langsung. Karena kesempatan nggak datang 2 kali. Kayak seperti pengabdian ini, sebenarnya malas sekali Bu datang ke sini kan? Nggak malas ya, semangat ya. Tapi mungkin waktu tadi, aku harus ke balai desa, malas sekali. Ini peluang untuk Bapak Ibu datang. Jadi ini peluang untuk kita bisa manfaatkan untuk menjadi kita lebih baik ke depannya, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ciri karakter wirausaha itu adalah mampu bekerja sama dalam kelompok. Siapa di sini nggak bisa kerja kelompok? Siapa? Kerja kelompok.
harus bisa bekerja dalam tim. Pokoknya apa kata ibu ketua, ke kiri katanya, ke kiri. Karena ibu ketua sebelum bilang ke kiri, ibu ketua pasti udah berdoa sama Tuhan. Karena ketua kayak gitu, kayak saya ketua tim ini, saya udah berdoa ini selama seminggu supaya digerakkan hati anggota supaya hadir semua. Usaha kita ini berkelanjutan, eksis, yaitu selain pada rasanya, kualitasnya harus bagus, konsisten, kemampuan kita mengelola keuangan yang kedua harus bagus, dan yang ketiga itu adalah strategi pengemasan dan branding produk. Strategi pengemasan, kayak mana kemasannya, dan branding produk. Harus ada tahu Indonesia ini penduduknya mayoritas itu adalah Muslim. Jadi kita harus membuat produk yang ada tulisan halal, dan memang kita pastikan itu halal. Pemaparan materi yang kedua, apakah Bapak Ibu masih semangat kan? Untuk materi kedua akan disampaikan oleh Ibu Yuni Lestari dengan judul materi yaitu memahami biaya produksi, harga jual, keuntungan, titik impas dan pencatatan usaha dengan cara sederhana. Pada Ibu Yuni, kami persilahkan. Materi hari ini tentang harga pokok produksi, menentukan nilai jual. Berarti nilai jual itu ditentukan kita mau jual berapa. Kita harus pantau juga harga pasar berapa. Gak mungkin gini kan, oh iya berlaku teh manis aku jual 3.000, yang ada apa? Untung, buntung. Mau untung, buntung. Jadi harus tengok harga pasar. Kita jual 6.000, laku di sini 6.000. Memang, mereka kan kayak gitu ya pasti kan. Malah diajak pula orang-orang kampung nggak bisa lagi ke kedai kita karena katanya mereka, gitulah ya. Jadi kita juga tengok sekitar harga pasar berapa layaknya, ya kan? Jadi itu tadi tuh nengok harga jual. Kemudian tadi kalau nengok balik modal, karena setelah balik modal baru untung rugi kan. Balik modal untung rugi itu kita lihat untungan. Jadi kita berpikir gini misalnya, apa ya misalnya ya, jagungnya ini pasaran tadi berapa tongkol? 3.100? Ya 3.100. Kita agak-agak lah, 3.100 udah 7 mur, udah misalnya aku keringkan bersih, kujual lah kayaknya 5.000 bisa lah itu ya kujual, atau misalnya 7.000 bisa lah itu gitu kan. Gak kita hitung dengan jelas, bisa aja kita jualnya ke mahal, bisa juga kita jual ke murahan. Jadi kita harus tahu. Jadi kita harus tahu berapa. Ini kan kalau kemasan ya, kita dalam kemasan. Jadi kita juga bisa tahu harga jual yang wajar, dan juga kita bisa tahu berapa untung kita, dan bisa kita mengendalikan pengeluaran kita yang boros. Ya. Jadi kalau bahasa akuntansi, ini masuk akuntansinya. Bahasa akuntansi namanya HPP, harga pokok produksi. Apa itu? Capek kali pendengarnya gitu kan, tapi itu artinya dia kabiang, terus petkena, bilang, tahu gaya, kan bagai, jadi tapi kalau di oven dia kering, itu oven tuh bersih, kan mau kita makannya kan? Ya gitu juga orang. Jadi dia nanti dengan masuk kedatangan kami ini, kami memberi supaya jagung itu bisa lebih diproduksi, diolah secara bersih, konsisten, dan juga sesuai kebutuhan pembeli. Kemudian dia pasarnya jelas, dari Shopee Banci, kita jajakan pun langsung atau titip pun bisa. Kemudian dia biayanya bisa dihitung, ini akan, dan juga catatan rapi. Jadi kalau satu bagian ini kita abaikan, apalagi tadi itu, misalnya perawatan alat, kebersihan, semua itu tertutupi. Setelah semua itu tadi habis sama ongkos listrik apa semua, bilanglah tadi habis 100.000, ya kan? Sementara kita jual 10.000, berarti berapa lah? Kalau 10 bungkus kita jual tepung jagung kita, udah balik modal. Kalau 10 bungkus kabiang, terus petkena, bilang, tahu gaya, kan bagai,
Jadi kalau di oven dia kering, itu Iya. oven tuh bersih, kan mau kita makannya kan? Ya gitu juga orang. Jadi dia nanti dengan kedatangan kami ini, kami memberi supaya jagung itu bisa lebih diproduksi, diolah secara bersih, konsisten dan juga sesuai kebutuhan pembeli. Kemudian dia pasarnya jelas. Dari Shopee Banci, kita jajakan pun langsung atau titip pun bisa. Kemudian dia biayanya bisa dihitung, ini akan dan juga catatan rapi. Jadi kalau satu bagian ini kita abaikan, mau berapa banyak harga jualnya nanti baru kita tentukan. Ketika nentuin harga jualnya harus dibandingin dengan harga pasar. Kan gitu ya, orang lain jualnya berapa, kita mau jual berapa. Kebanyakan mungkin usaha, kalau kita lihat mungkin ya, kebanyakan usaha tuh ada di dekat rumah saya tuh dari saya kecil sampai saya besar, usahanya tetap ada, tapi tidak ada peningkatan. Kelihatannya ya udah usaha seperti itu saja, gerobakan dari bapaknya muda sampai bapaknya tua, udah jadi kakek mungkin, tapi tetap saja usahanya masih Jadi kita nggak cukup dari modal aja. Kalau modal semua dipakai terus, ya tidak ada ketahanan untuk sebuah usaha kan. Usaha harus ada kasnya, nilai kasnya kan harus ada. Makanya terkadang ada utang usaha yang bercampur dengan uang rumah. Nah di sini kalau usaha UMKM kebanyakan pendanaannya atau kalau kita bilang catatannya tidak dipisah. Jadi uang rumah sama dengan uang usaha harusnya dipisah. Ya, yang ini uang untuk rumah, yang ini untuk uang usaha. Usaha sekecil apapun. Jadi kita tahu sebenarnya kita usaha kita bikin gorengan. Usaha gorengan kita sebenarnya untung atau rugi sih? Mungkin kalau banyak pengusaha gorengan dia nakar sama ya, mau pisang goreng, mau bakwan, mau ubi, mungkin harganya sama 1.000. Padahal belum tentu harga bahan pokoknya sama. Ya kan? Kalau dihitung lagi HPP-nya itu berbeda HPP-nya. Makanya itu tadi saya bilang kenapa banyak usaha alatnya sendiri. Nah, itu kan perlu pemeliharaan sebenarnya yang namanya alatnya. Kebanyakan dari kita orang Indonesia ini alat itu sampai dengan rusak kita pakai terus ya. Kalau di catatan akuntansi biasanya tidak boleh seperti itu. Yang namanya alat harus kita perkirakan. Alat ini cuma bisa dipakai, misal kompor hanya bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, mungkin seperti itu. Hanya biasanya akan dikenal namanya ada biaya penyusutan, di mana alat nggak bisa dipakai seumur hidup. Jadi akan ada perhitungannya biasanya seperti itu. Cuman karena kita konsepnya masih sederhana, tidak perlu sampai ke sana mungkin. Ya. Nanti mungkin ada pengadaan alat, pemeliharaan alat akan jadi pertimbangan. Ya, namanya kan alatnya tuh rusak atau tidak, mungkin akan ada pertimbangan nanti untuk biaya pemeliharaan. Dijadikan jadi tepung. Penampungannya, pemasarannya kami belum tahu kalau ada sebanyak itu gitu. Engkai, adik kamu jenda bagi katakan nandai, ada jongkam, ras tongkol-tongkolnya daya kan nukrina, memang sekair kana, 3.000. Adi iya misalnya ipipil sekair gana,